Baik, sekarang saya ingin ke Pak Iskandar Sitompul dari pengurus TKN Prabowo Gibran. Kalau menurut Pak Iskandar Sitompul, apa yang kira-kira menjadi perhatian khusus dalam debat nanti yang akan dielaborasi oleh Prabowo Subianto? Tadi disampaikan adalah peningkatan kompetensi dari para prajurit, kemudian juga potensi perang geopolitik di dunia, termasuk juga adanya ancaman perang hibrida. Dan postur tadi, Pak. Ya, oke. Jadi kalau saya yakin ya, saya percaya yang namanya Pak Prabowo, dia sudah di TNI, sudah nggak usah dihitung lagi lah ya. Dia sudah mengerti banget tentang TNI kita. Apalagi kita lihat dari A sampai Z, bahkan sampai di pangkat Letnan Jenderal TNI. Nah, begitu menjabat sebagai Menhan, banyak perubahan dari Pak Prabowo kita ini. Banyak sekali. Misalnya saya bicara masalah, saya masuk di ini ya, di alutsista. Alutsista kita lihat, memang ini pro dan kontra orang semuanya mengatakan bahwa alutsista itu bekas dan sebagainya. Namun negara manapun, manakala kita alutsistanya itu belum siap penuh, kita akan menyiapkan plan B. Plan B-nya itu makanya diambil Mirage 2000 itu untuk lompatan kepada Rafael nantinya. Ini masalah alutsista. Jadi saya sudah diskusi juga dengan seorang kepala staf Angkatan Udara, Pak Imam Supaat. Itu hal-hal yang seperti yang diambil Pak Prabowo itu wajar dan lazim, dan itu bisa diterima dan masih bisa digunakan. Itu masalah alutsista. Masalah geopolitik, tadi kita masuk geopolitik. Geopolitik ini kita lihat, memang sekarang Ukraina, ada juga Israel dengan Hamas, ada juga ini yang di negara kita yang dekat, Laut Cina Selatan atau Natuna Utara. Di sini akan ada kejadian geopolitik antara Cina dengan Taiwan. Demikian juga dengan negara-negara lain. Saya yakin, saya percaya, Laut Cina Selatan ini Pak Prabowo sudah menyiapkan tentang alutsista dari Angkatan Laut. Sekarang kita lagi siapkan Torpen. Torpen itu mempunyai daya defense yang sangat hebat. Nah, jadi semua geopolitik Pak Prabowo pasti sudah luar kepala sekali. Tentang postur, saya yakin, saya percaya, kalau untuk di Asia Tenggara, Indonesia posturnya itu pasti baik. Apalagi saya pensiunan dari TNI, saya tahu banget postur kita itu sangat baik. Apalagi sudah dibuat, sekarang ada Pogak Wilhan, armada dikembangkan, angkatan darat, angkatan udara. Saya yakin, saya percaya, Pak Prabowo akan familiar tentang masalah postur, masalah diplomasi. Pak Prabowo ke luar negeri tidak usah diragukan lagi. Kemarin Pak Prabowo baru pulang dari Amerika, baru pulang dari Prancis. Di situ menemukan atau menghasilkan pembicaraan-pembicaraan manakala Pak Prabowo nanti jadi presiden, bagaimana hubungan antara Amerika dengan Indonesia, hubungan Indonesia dengan Prancis. Di sini semua sudah terbentuk dengan baik, bahkan sudah menghasilkan dari pembicaraan itu antara lain kerjasama pendidikan, kerjasama tukar-tukar mahasiswa, juga masalah pembicaraan intelijen, juga pembicaraan operasi. Demikian juga dengan Prancis. Makanya kita dapat dukungan dari Prancis, dapat dukungan dari Amerika. Kalau untuk negara Asia maupun Asia Tenggara, kami yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, pasti geopolitik dikuasai, masalah diplomasi dikuasai, masalah postur dikuasai. Jangan diragukan lagi Pak Prabowo. Dan dia sangat cinta kepada negara ini, bahkan dikatakan diwakafkan untuk negara ini. Saya yakin, saya percaya, prajurit akan sejahtera dan akan lebih baik di tangan Pak Prabowo. Demikian, Pak. Baik, saya ingin beralih ke Pak Sukamta dari juru bicara Timnas Amin. Sebagai kubu yang menyuarakan perubahan, apa saja yang ingin diubah dari kebijakan soal pertahanan sejauh ini? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies adalah bahwa pada intinya secara pertahanan dan geopolitik, kita ingin membangun kekuatan cerdas berbasis nilai yang berangkat dari situasi kita secara geopolitik yang selama ini itu relatif sempit hanya pada soal ekonomi,
dengan pendekatan yang melulu pragmatis dan itu cenderung lembam ya. Nah, jadi dengan kata lain kita ingin sedikit mengubah paradigma yang digunakan yang selama ini mungkin masih dominan transaksional. Itu ingin diubah karena transaksional ini akibatnya adalah kita mengabaikan potensi dan kelembagaan yang kita punya. Sebagai negeri dengan bangsa yang sangat strategis di belahan dunia dan sekarang Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sangat besar, mestinya kita lebih diperhitungkan di dunia. Selama ini kalau kita lihat bahwa indeks kekuatan kita di Asia misalnya, ternyata skornya ya biasa-biasa saja. Baik. Jadi misalnya indeks kekuatan kita masih datar dan bahkan di beberapa indeks lain seperti soft power, demokrasi, persepsi korupsi, kebebasan pers yang justru krusial untuk menjadi kekuatan yang mumpuni itu justru turun selama hampir 10 tahun ini. Nah, ke depan kami ingin mendorong pendekatan yang lebih berbasis nilai, yaitu melalui sikap dan komitmen kuat kita pada hak asasi manusia dan SDGs. Jadi kita ingin bahwa setiap nyawa, baik itu warga negara Indonesia maupun warga dunia, itu sangat berharga. Jadi kita ingin intinya adalah menempatkan Indonesia kembali di panggung dunia secara geopolitik gitu. Ya, karena Pak Sukamta. selama ini mungkin Indonesia hadir di panggung dunia ya, tetapi kita lebih kepada pelengkap penderita. Kita Pak belum Sukamta, ikut untuk membuat kontribusi apa yang ditawarkan oleh garda Pak dan Sukamta, panggung terdepan. saya potong, untuk menawarkan indeks yang lebih tinggi tadi secara internasional, menempatkan Indonesia disegani di kancah internasional, apa yang kemudian ditawarkan dengan konsep perubahan ini oleh Anies dan juga Muhaimin? Lebih spesifiknya Langkah apa? konkretnya, Pak. Langkah konkretnya, Pak Sukamta. Yang pertama adalah secara paradigmatik dulu ya. Kita yang selama ini diplomasi kita itu pragmatik, hanya mengedepankan keuntungan ekonomi semata-mata. Para diplomat kita selalu dikejar, kalau fit proper test selalu ditanya, Anda selama menjadi dubes berapa nilai perdagangan yang Anda mau tingkatkan. Selalu semata-mata itu. Nah, sementara kesertaan Indonesia di forum-forum internasional selalu ditakar dengan berapa keuntungan dari kehadiran kita di sana, baik di forum Majelis Umum PBB maupun di forum-forum yang lain. Nah, kita ingin mengembalikan roh kredo diplomasi kita di kancah geopolitik kita, ya, itu kembali kepada apa yang dulu oleh the founding father dan mother kita, para pendiri bangsa ini. Mereka berperan aktif di kancah dunia. Walaupun sudah ada kekuatan-kekuatan besar, waktu itu Amerika dan Uni Soviet, Blok Barat dan Blok Timur. Nah, Indonesia tetap bebas aktif, tetapi bukan bebasnya itu bebas sebagai sebagai pelengkap, tetapi bebasnya harus di depan panggung. Nah, itu nilai yang harus kita kedepankan di dalam geopolitik kita yang kemudian itu yang akan bisa diterjemahkan ke dalam program-program berikutnya. Baik, meningkatkan kebijakan nilai dalam geopolitik ya. Nah, saya ingin ke Pak Todung kalau gitu. Pak Todung, kalau tadi kita sudah membahas ada beberapa permasalahan. Tadi kalau kata Pak Fahmi ada beberapa ancaman tidak hanya dari luar tapi dari dalam juga. Lalu kemudian ancaman siber, hibrid dan lain sebagainya. Kalau dari Ganjar Mahfud, apa yang jadi prioritas nih? Ancaman mana yang kemudian jadi prioritas untuk diselesaikan? Ya, sebetulnya sih yang dikatakan tadi saya setuju ya, bahwa kita mesti memainkan peran yang lebih strategis dalam panggung internasional ini. Nah, banyak sekali hal-hal yang kita bisa kerjakan yang belum maksimal kita kerjakan. Nah, misalnya kita ini negara besar di Asia. Nah, kasus yang kita lihat di Myanmar,
kasus di Laut Cina Selatan, ini kerjaan rumah kita, tantangan kita untuk kita bisa kerjakan ya, untuk membuktikan bahwa we are the player. Kita ini pemain yang sangat-sangat diperhitungkan dalam kancah dunia. Nah, kedua ya, kita tidak bisa lepas dari PBB misalnya. Nah, bagaimana kita sebagai negara yang besar ini bisa merevitalisasi PBB? Sebab PBB kelihatannya sudah mulai lumpuh. Apa yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB itu sama sekali tidak punya pengaruh. Dia tidak bisa menghentikan perang di Ukraina, dia tidak bisa menghentikan perang di Gaza. Nah, jadi empowering, revitalisasi PBB ini juga satu kata kunci kalau kita ingin menjaga stabilitas dunia ini. Nah, satu lagi yang saya ingin tekankan, Bung, kita ini dulu pernah punya andil dan punya prestasi yang luar biasa dalam politik luar negeri kita. Kalau Anda ingat Pak Muhtar Kusumatmaja ketika menjadi Menlu, dia melahirkan konsep negara kepulauan, archipelagic state. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan itu punya peran yang besar. Nah, kapan kita bisa memberikan sumbangsih bagi dunia dalam pemikiran-pemikiran konseptual dan membuat kita bangga. Nah, sekarang kita bicara mengenai blue justice. Dunia ini kan dihadapkan pada krisis iklim. Krisis iklim ini memaksa kita untuk betul-betul menjaga sustainability. Salah satu isu selain transisi energi adalah bagaimana mengamankan laut kita. Nah, mengamankan laut kita bukan hanya sekedar Laut Cina Selatan, tapi mendirikan atau menciptakan apa yang disebut blue justice. Nah, bisakah kita melakukan terobosan-terobosan ini ke depan sebagai negara kepulauan yang sangat besar, yang bisa berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan sustainabilitas dunia ini, keberlangsungan dunia atau kelestarian dunia ini. Nah, ini challenge yang kita bisa hadapi. Saya tidak mengatakan bahwa persoalan alutista itu tidak penting, itu juga penting. Saya sebagai negara yang besar, kita harus punya kekuatan militer yang sangat masif, sangat modern, tapi juga saya mohon semua kita, siapapun nanti, itu harus melakukan itu dengan transparan, dengan akuntabel, dengan penuh tanggung jawab, karena soal bisnis senjata, ini soal yang sangat sensitif. Kita perlu, tapi kita perlu transparansi dan akuntabilitas, karena kita tidak ingin dalam bisnis seperti ini juga akan ada celah-celah, akan ada manipulasi, akan ada korupsi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi ini tantangan kita ke depan. Oke, baik. Begitu banyak sekali sudut pandang dari masing-masing tim ses, baik dari ketiga-tiganya, mana yang paling prioritas sudah kita dengarkan sebelumnya. Bagaimana dengan tanggapan dari pengamat, mana dari sejumlah persoalan yang harus mendapatkan perhatian utama bagi nanti Presiden terpilih? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.